bakat dari seorang mahasiswa tidak banyak lagi atau kurang lebih kurang 1 jam saja nanti kita berdiskusi supaya tidak apa lagi. Itu teman-teman semua. Jadi di sini ketua izin. Selamat sore semuanya. Baik, di sini yang saya hormati ketua Menteri. Di sini saya hormati, yang paling saya hormati adalah Abangga Power yang sudah mengundang kemari di ranah Abang Power lah mungkin saat ini. Yang saya hormati ketua Satma dan yang saya hormati moderator dari Menteri dan kawan-kawan satu perjuangan sekalian. Baik, di sini pertanyaannya kenapa mahasiswa golput tadi? Jadi menurut saya punya konsep sedikit. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau prinsip saya sebagai mahasiswa yang akan ke depannya lebih memandang apa arti mahasiswa itu. Kalau menurut saya saat ini kita berjuang, suatu saat kita akan diperjuangkan. Jadi kalau saat ini kita sebagai mahasiswa tidak berjuang, ya kapan kita akan diperjuangkan dan seperti itu. Jadi nggak ada alasan buat mahasiswa itu tidak memilih. Malah kita disarankan untuk mengawasi berjalannya. Boleh dikarenakan sesuatu, tapi kita lihat dulu apa kelebihan dari seorang pemimpin tersebut. Kan itu kan? Ya kan kawan-kawan sekalian kan? Jadi kalau kita memilih hanya 100.000 bagi saya, 100.000 bagi saya itu hanya satu bungkus rokok kalau menurut saya kan gitu kan. Jadi kawan-kawan jangan seperti itu. Kalau 100.000 saya pun hari ini bisa kasih kawan-kawan 100.000 kan gitu kan. Bukan mesti caleg. Kawan-kawan yang di sini bisa saya kasih 100.000 semua kalau memang 100.000 kan itu. Bukan saya sombong, tapi memang ini untuk memotivasi kawan-kawan agar berpikir cerdaslah sebagai mahasiswa. Bagaimana yang kita tahu mahasiswa lah yang bisa merubah yang ada di dalam kepemerintahan di NKRI ini kan gitu kan. Jadi dari daerah, dari provinsi, dari pusat itu semua mahasiswa harus lebih bersuara ketika hak masyarakat tidak dipenuhi, ketika kebijakan-kebijakan yang seharusnya kebijakan-kebijakan yang tidak menyenangkan masyarakat, disitulah mahasiswa berbicara, disitulah mahasiswa bergerak. Jadi kalau menurut saya tidak ada alasan buat mahasiswa itu golput. Sungguh menyesallah bagi mahasiswa ketika tidak memilih, padahal dia bisa memilih. Makanya sebagai mahasiswa berpikirlah yang cerdas, berpikirlah yang rasional. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik untuk generasi kita ke depannya. Jadi ketika kita di sini tidak memilih pemimpin yang baik untuk ke depannya, maka kawan-kawan sekalian ya hanya seperti ini aja, ya kan? Itu di saat itu. Jadi saya sangat menarik menurut saya hal yang disampaikan oleh Ketua Safei yang bisa saya genggam untuk hari ini, untuk hari esok, supaya menjadi hal yang bisa saya sampaikan mungkin ke banyak orang selepas dari perdiskusian ini. Terima kasih Ibu Safei. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Rusite. Terima kasih Bang telah mengundang untuk sebagai narasumber dalam ngobrol pintar dengan tema saatnya Anda memilih untuk kemajuan bangsa. Baik, kalau ditanya soal golput, apakah golput itu solusi? Saya bilang golput itu bukan solusi yang efektif untuk permasalahan politik hari ini. Seperti yang sampaikan Ketua Safei tadi, kenapa anak muda atau masyarakat Indonesia ini banyak yang golput? Karena salah satunya adalah apatis. Nah, kita sebagai pemuda yang dimana kita adalah harapan bangsa, harus ikut serta berpartisipasi dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa hari ini.
Nah, pemilu 2024 hari ini bukan untuk hanya sebagai seremonial, namun pemilu 2024 ini adalah sebagai penentu 5 tahun ke depan bagaimana bangsa, arah dan kemajuan Indonesia ini. Dan saya ini untuk ngobrol santai ini, untuk ngopi kita saat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berdiskusi ataupun karena ini adalah ngobrol santai, jadi kita di sini mengalir. Mungkin ada sebagian yang kami ketahui, ada juga yang lebih banyak kawan-kawan ketahui. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Fawel, dan juga di sini sebenarnya melihat senior-senior saya yang ada di sini. Ini senior-senior saya yang ada di belakang juga dari sini pergerakan. Kalau dilihat dari situ, gak layak saya sendiri duduk di sini untuk berbincang tentang pemilu ataupun tolak golput. Itu saya rasa. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya. Mungkin kalau dari segi pergerakan ini yang memimpin organisasi dari kawan-kawan yang ada di sini, mungkin saya yang paling muda untuk masa kepemimpinannya. Kita lihat saya tadi pertanyaannya kenapa pemuda masuk pilih. Ini salah satu perubahan memang yang kelebihan anak muda. Jadi kalau saya pantik teman-teman mahasiswa, dan saya yakin di sini kawan-kawan mahasiswa, kalau saya katakan hidup mahasiswa, ayo sama-sama biar semangat tempat ini, ya kan? Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Iya, terima kasih. Yang saya hormati Abangda Fawel Volhite, yang dimana selaku senior GMKI yang hari ini juga masih berperan aktif untuk mensukseskan pemilu damai 2024. Yang saya hormati juga ada Abangda Hendra Simanjuntak selaku ini abang ini langsung dijawab sepakat. Kenapa harus kita tolak golput? Ini bukan kampanye ya. Presiden 1, 2, 3, iya kan? Berarti juga harus memilih, gak ada dibuat tempat golput. Masuk kita ke DPD juga ada disebutkan nomor dan juga nama. Berarti mau tidak mau harus ada yang dipilih, gak ada pilihan golput. Itu kalau dari saya. Saya coba WA ajarin mahasiswa. Ketika saya WA, saya katakan, saya coba misalnya bahasa relawan, mau nggak menjadi relawan untuk pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden? Ada yang mau, ada yang dijawab rahasia Pak. baru ada juga yang nanya. Ya, ini sedikit, ini ke yang mudanya ya, kalau kita berbicara perubahan. Ada yang bilang seperti ini juga. Berapa rupanya cair, Pak? Nah, di sini tantangannya ini saatnya anak muda memilih untuk kemajuan bangsa. Saya sekarang menyuarakan seperti ini adik semua. Jangan pernah berharap sesuatu yang berbeda dengan cara-cara yang sama. Saya yakin yang di sini